Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak yang terkasih. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Tetap semangat ya. Salam spirit. Manusia adalah makhluk sosial. Ia tumbuh dan berkembang berkat adanya interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Itu berarti manusia sebagai pribadi hanya menjadi manusia yang sempurna jika hidup dalam kebersamaan. Demikian jugalah dengan perkembangan iman. Memang iman itu bersifat pribadi, artinya urusan personal dengan Allah. Namun, sisi sosial beriman tidak boleh diabaikan. Iman pribadi dan iman orang lain dapat berkembang dalam relasi yang saling membutuhkan. Iman pribadi dapat membangun iman anggota lain dalam jemaat. Iman jemaat juga dapat mengembangkan iman pribadi. Nah, kali ini kita akan membahas subtema iman dan kebersamaan dalam jemaat. Yang diharapkan dalam subtema ini adalah peserta didik dapat 1. Menceritakan pengalaman terlibat dalam kegiatan kelompok umat beriman. 2. Menjelaskan peran orang lain dalam perkembangan imannya. 3. Menemukan hal-hal penting dari cara hidup jemaat perdana terkait peran jemaat dalam perkembangan iman. 4. Membandingkan cara hidup jemaat perdana dengan cara hidup jemaat masa kini. 5. Mengikuti kegiatan untuk mengembangkan iman dalam keluarga, lingkungan, dan gereja. Langkah pertama, memahami peran orang lain dalam pengembangan iman. Apakah orang lain berperan dalam mengembangkan iman pribadi? Bagaimana hal itu bisa dipahami? Saya akan menceritakan sebuah kisah. Seorang imam prihatin karena seorang jemaatnya yang biasanya rutin hadir kebaktian tidak lagi tampak di gereja. Setelah beberapa minggu, sang imam itu memutuskan untuk mengunjunginya. Ketika sampai di rumah jemaatnya itu, sang imam mendapati pria tersebut sedang duduk sendirian di depan perapian. Lalu sang imam menyeret sebuah kursi dan duduk di sampingnya. Namun pria itu hanya mengangguk kepada sang imam tanpa bicara sepatah kata pun. Kedua orang itu duduk berdiam diri selama beberapa saat, sementara sang imam memandangi nyala api di perapian. Ia lalu mengambil penjepit bara dan dengan hati-hati mengambil sepotong bara dan menjauhkannya dari dalam api yang menyala. Imam itu kemudian duduk kembali sambil tetap berdiam diri. Pria itu termenung memandangi nyala bara api yang disingkirkan itu meredup dengan perlahan. Tak lama kemudian, bara itu pun padam dan menjadi dingin. Sang imam melihat jamnya dan pamit pulang. Namun sebelum pulang, ia mengambil bara api yang sudah dingin tadi, lalu menaruhnya kembali ke dalam nyala api. Dengan segera bara itu menyala kembali karena cahaya dan kehangatan yang dipancarkan bara-bara di sekelilingnya. Saat sang imam bangkit untuk pergi pulang, pria itu pun berdiri dan menjabat tangannya. Kemudian sambil tersenyum, ia berkata, "Terima kasih atas khotbah Anda. Sampai jumpa besok Minggu di gereja." Apakah pesan yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Pesan cerita tersebut jelas. Iman seseorang membara hanya kalau ia mau aktif dalam kebersamaan dengan orang-orang beriman lainnya. Iman kita tumbuh, mekar, dan berbuah jika kita bergabung dengan saudara-saudara seiman. Sebaliknya, jika kita menjauhkan diri dari kebersamaan dengan saudara-saudara seiman, iman kita kemungkinan akan redup, lemah, lalu padam. Untuk menghidupkannya kembali, kita harus kembali mendekat dengan orang-orang yang imannya hidup dan kuat. Anak-anak yang terkasih, kamu hidup, bertumbuh, dan berkembang dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Pertumbuhan jasmanimu sangat ditentukan oleh lingkungan tempat tinggalmu. Demikian juga dengan pertumbuhan rohanimu. Anak yang hidup dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat yang memiliki banyak kegiatan kerohanian akan memiliki pertumbuhan iman yang berbeda dengan anak yang hidup dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat yang minim kegiatan kerohanian. Intinya, pertumbuhan iman kita membutuhkan dukungan dari lingkungan tempat tinggal kita. Nah, sekarang coba tuliskan kegiatan-kegiatan yang mendukung pertumbuhan iman di keluarga, sekolah, dan masyarakatmu. Tuliskanlah seperti di kolom ini. Misalnya, di keluarga, apa kegiatan yang membuat imanmu bertumbuh? Doa bersama, membaca kitab suci, pergi ke gereja bersama-sama, berdoa makan, tidur, atau bangun tidur, mengadakan saat teduh, atau yang lain. Di sekolah, apakah ada misa sekolah, doa Angelus tiap pukul 12, membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa mengawali dan mengakhiri pelajaran, melakukan aksi sosial, atau apa? Di tengah masyarakat, kegiatan yang membuat imanmu tumbuh, apakah misalnya kebaktian STM, atau sekolah minggu, perayaan Ekaristi, doa lingkungan, kunjungan sosial baik suka maupun duka, atau apa? Silakan jawab sendiri dan kerjakan sendiri. Kesimpulannya adalah kita menemukan kebersamaan dengan orang-orang seiman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kebersamaan tersebut bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan rohani atau aksi sosial bersama. Aktif dalam kebersamaan dengan jemaat dapat meningkatkan karakter pribadi kita. Itu artinya kita akan tumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Langkah kedua, memahami cara jemaat perdana dalam usaha mengembangkan iman melalui Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Anak-anak yang terkasih, kamu telah memahami peran orang lain dalam perkembangan iman pribadi melalui kisah tadi dan melalui pengalamanmu sendiri dalam hidup bersama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kamu telah memahami bahwa iman pribadimu akan bertumbuh dan berkembang dalam kebersamaan dengan orang lain yang seiman dengan kamu dan yang lebih kuat imannya daripada kamu. Nah, bagaimana kitab suci mengajarkan relasi antara pribadi dan jemaat dalam membangun iman? Kita bisa temukan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Bacalah teks tersebut secara mandiri, entah di buku paketmu atau yang pastinya di kitab suci. Dari teks tersebut, kita mengetahui jemaat perdana atau jemaat mula-mula mengembangkan dan mewujudkan iman mereka dengan khas. Cara hidup jemaat perdana dalam mengembangkan iman yang kita temukan dalam Kisah 2 ayat 41 sampai 47 tadi adalah: 1. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. 2. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 3. Semua orang yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu. 4. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 5. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. 6. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. 7. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dan yang kedelapan adalah mereka
setiap hari memuji Allah. Nah, sekarang bandingkanlah cara hidup jemaat perdana atau orang Kristen awal itu dengan cara hidup orang Kristen saat ini. Kita telah melihat bagaimana jemaat perdana menjalani hidup mereka sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Mereka sungguh sangat dekat satu sama lain dan sangat erat relasi antara mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengumpulkan segala sesuatu untuk pribadinya sendiri. Semua dikerjakan demi kebaikan bersama, demi kebaikan semua anggota. Dan semua anggota mengambil sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keperluannya. Tidak ada satupun anggota yang mengambil lebih dari yang dibutuhkannya. Apakah cara hidup gereja perdana sering, jarang, atau tidak pernah terjadi di lingkungan gerejamu sekarang ini? Nah, kamu bisa beri tanda checklist di kolom yang tersedia. Apakah cara hidup jemaat perdana yang 8 tadi masih sering atau sudah jarang, atau malah ada yang tidak lagi pernah terwujud dalam kehidupan orang Kristen sekarang? Setelah kamu membandingkan kehidupan jemaat perdana dengan orang Kristen sekarang ini, buatlah catatan di kolom kesimpulan. Apakah cara hidup jemaat perdana sama atau masih mirip dengan cara hidup jemaat yang sekarang? Atau malah sudah berbeda jauh? Kalau berbeda, apa kira-kira penyebabnya? Apakah cara hidup jemaat perdana lebih baik, lebih kuat daripada cara hidup jemaat sekarang? Atau sebaliknya, cara hidup jemaat sekarang lebih baik daripada cara hidup jemaat yang mula-mula? Jika cara hidup jemaat perdana lebih baik, apa yang bisa dilakukan untuk kembali ke cara hidup yang baik itu? Tuliskanlah pendapatmu di kolom kesimpulan dengan jelas. Langkah ketiga, penilaian. Setelah menemukan dan mendalami cara hidup jemaat perdana dan membandingkannya dengan cara hidup jemaat gereja masa kini, maka sekarang kamu akan menilai sejauh mana kamu terlibat di dalamnya. Penilaian ini sangat penting karena pertumbuhan dan perkembangan iman pribadi juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan kita. Kerjakanlah seperti kolom ini. Tuliskan nama gerejamu. Lalu tuliskan apa nama-nama kelompok atau kelompok-kelompok apa saja yang ada di dalam gerejamu. Lalu di kolom ketiga, kelompok pembinaan iman yang ada di gerejamu itu yang mana saja yang kamu ikuti. Tuliskanlah di kolom ini dengan baik. Dari berbagai kelompok pembinaan iman di gerejamu, tentu ada yang kamu ikuti. Misalnya kelompok remaja, paduan suara, Mesdinar, Legio Maria, dan kelompok apa saja yang kamu ikuti. Jika tidak ada kelompok kategorial kamu ikuti, paling tidak kamu tentunya mengikuti ibadat, misa, atau doa lingkungan sebagai kegiatan gereja yang melibatkan banyak orang. Nah, tuliskanlah kegiatanmu itu di lembar ini. Buatlah nama kelompok kategorial yang sekarang kamu ikuti itu apa? Jelaskan di kolom ini. Lalu, apa saja kegiatan yang ada di dalam kelompok tersebut? Dengan mengikuti itu semua, kamu tentunya bisa merasakan dan memahami betapa keterlibatan orang lain sangat mendukung perkembangan imanmu dan keaktifanmu hidup dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja juga mempengaruhi perkembangan iman orang lain. Dengan demikian jelas bagi kita sekarang, iman pribadi dan iman kelompok saling mendukung satu sama lain. Demikianlah pembelajaran kita tentang subtema iman dan kebersamaan dalam jemaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.